Nyai Ontosoro ini kayak akhirnya kayak apa ya, eh eh, ngasih ke Minke kayak, kamu itu aku kasih studi ke Batavia. Iya, jadi Minka itu disekolahin lagi oleh Nyai Ontosoro, eh, dalam jurusan apa ya, kedokteran. Jadi ya gitulah, akhirnya di perjalanan ke Jakarta, ke Batavia gitu, dia bertemu seseorang. Oke, sorry, lanjut itu. Jadi eh, di perjalanannya dari Surabaya ke Batavia, di mana dia akan melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu dikarenakan dia menulis cerita cerita yang dia dapat gitu dari uh, pas dia itu di Sidoarjo. Jadi kayak, tapi itu ditolak sama kantor redaksinya. Nah, jadi kayak walaupun di sini Mingke kelihatan kayak menyerah, cuman kayak dia itu enggak, dia cuman kayak melanjutkan hidupnya gitu dengan studinya. Cuman dia itu tetap dia berjanji kayak untuk mengeluarkan uh, tulisan dia yang di dalam bahasa Melayu, uh, namun ia harus menunggu waktunya. Lalu jadi di kapal itu dia juga ketemu sama orang namanya Terhar, bener gak sih? Pokoknya si Terhar ini kayak makin uh, mensolidkan pemikiran dia tentang bangsanya ini. Ya, di akhir dia itu tetap berjanji untuk mengeluarkan surat kabarnya yang tentang uh, pokoknya tentang bangsanya itu, keadaan bangsanya. Tapi nggak tahu selanjutnya jejak langkah gimana. Jejak langkah. Oke, langsung kita masuk ke gaya bahasa dan penilaian pribadi. Nah, menurut aku gaya bahasa yang digunakan Pramudia Anantatur itu kayak berat banget, susah aku pahaminnya, Kak. Kayak kayak di situ apa ya? Kata-katanya aja juga masih ada kata yang jadul gitu, yang kayak menurut aku beda sama yang cara orang-orang tulis di zaman ini ya. Jadi kayak udah begitu kayak nggak tahu, kayak ini kenapa aku susah banget untuk ngeimajinasiinnya. Kayak mungkin karena aku tiba-tiba lompat ke buku 2 ya. Cuman ya gitu, gaya bahasanya kayak dia itu pakai point of view-nya si Minke. Jadi kayak kita baca, kita itu sebagai Minke-nya, point of view, first person gitu. uh, Apa lagi ya, ya menurut aku sih buku ini uh, uh, nggak cocok buat orang yang pertama kali baca gitu. Pertama kali baca-baca tiba-tiba disuguhin sejarah Indonesia ditambah gitu-gitunya, kayak nggak mau lagi, Kak. eh Menurut aku sendiri sih keren, buku ini keren karena ditulis pas Pramudia kayak ditahan kan. Kayak uh kayak dalam berapa tahun itu dia ngasilin 4 karya dia. Ya, bahasanya yang berat-berat untuk pemula, ditambah buku ini kayak nggak singkat gitu, ditambah kayak ada 4, jadi kayak
kalau mau baca ini dan namatin kayak harus komitmen. Cuman aku enggak dan nggak mau. Apa lagi ya? Tokoh dan karakterisasinya, pertama ada Minke. Minke itu seseorang yang cerdas ya, cuman kayak karena dia udah kayak kebawa sama budaya tempat dia, kayak uh, di bang, kayak dia udah kebiasa sama sekelilingnya dari lingkungannya, kan dia jadi itu buta gitu sama keadaan sekitarnya, jadi kayak agak nggak peka gitu. Terus kayak dia pinter, dia sedikit keras kepala karena di awal ya dia juga nggak mau nulis dalam bahasa Melayu yang dikarenakan juga apa tuh, nggak pekanya dia terhadap sekitar dia, terhadap bangsanya juga. Terus cuman si Minka ini kayak walaupun keras kepala dia kayak masih mau nerima perkataan-perkataan mereka gitu, kayak sedikit open minded lah. Terus ada Mama Nyai Ontosoro. Aku suka banget sama tokoh ini, kayak tokohnya strong woman banget gitu, udah cerdas, kayak ngomong apa tuh, nggak takut ngomong yang ada di pikiran dia gitu. I like it. Ya, Jean Marais John gitu, I like him because dia tuh kayak kan seniman gitu, jadi kayak seharusnya seniman kan ada dua seniman sih, yang satu pemikirannya bisa abstrak, tapi satu lagi itu pemikirannya harus kayak oh ini harus persisi gitu, kayak cuman kayak si Jin ini kan karena dia dari Prancis dan kayak udah tahu revolusi dan perkembangan zaman gitu, jadi kayak dia itu lebih ke open minded sih. Si Ko Asue Su itu dia punya semangat nasionalisme yang bagus. Pemikiran dia juga terhadap dunia itu kayak luas gitu, dan mau bukan berpetualang, kayak ya mau ke negara orang gitu buat kayak mencari tahu lebih, walaupun di akhirnya dia mati di negara orang ya, kasihan ya itu. Terus akhirnya si Komer, dia agak-agak gitu, gimana ya, dia sedikit perhitungan, sedikit kayak apa ya, dia takut, dia mau berubah cuman kayak takut sama masyarakat. Understandable sih, cuman kayak kan kita mau berjuang untuk bangsa kita, jadi kayak ya do it or not, do it or die gitu. Tapi kayak dia masih perhitungan sama itunya, walaupun dia yang nyuruh si Minke buat nulis juga, nulis dalam bahasa Melayu ya kan. Itu sih yang aku dapat dari buku ini ya, kayak apa ya, kalau kamu punya ilmu yang lebih ya, dan kamu ngelihat sekeliling kamu kayak butuh ilmu itu, kayak butuh wawasan yang lebih, kayak kamu punya knowledge lebih ya, kamu sebarin lagi. Terus kalau iya pokoknya kayak kalau kamu punya suara itu bisa dijadiin suara untuk orang lain juga, yang kayak mungkin orang-orang gak bakal mau denger, jadi kayak kamu yang punya suara lebih besar
itu jadilah toa untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau tahun depan ada ini lagi sih kak. Sekian, terima kasih. Sorry aku kak, aku dua hari karena kemarin udah malam, ditambah mati HP aku, hampir mati 3%. Bye, makasih. Terima kasih kak Lebi.